Kata Nabi SAW, jikalau anjing ya menjilat, menjulurkan lidahnya pada bejana kalian, salah satu dari kalian, maka cucilah. Ya, cucilah 7 kali. Sekalinya dengan tanah. Dalam riwayat disebutkan ya dengan tanah di awalnya, kemudian 7 kali dengan air. Atau 7 kali dengan air yang terakhirnya dengan tanah. Nah, sekarang kenapa Nabi menyebutkan seperti ini? Ya, kalau anjing menjilat, ya, satu bejana kalian dicuci 7 kali. Ya, sekalinya itu apa? Dengan tanah. Subhanallah. Kenapa nggak nyuci? Nggak memerintah nyuci dengan sabun, ya, atau direbus dengan air panas, ya, atau zaman kita katakan dikasih Baiklin, ya, contoh, ya. Atau dikasih dengan alkohol kemudian dibakar. Kenapa nggak demikian di zaman kita? Nah, dan bukan berarti di zaman Nabi SAW nggak cocok di zaman kita. Di zaman Nabi kan nggak ada seperti sabun seperti zaman kita. Jadi jangan pakai tanah, kita pakai sabun. Nggak juga. Di zaman Nabi masih cocok diaplikasikan di zaman sekarang. Anjing, subhanallah, disebutkan oleh para ulama bahwasanya pada air liur anjing, lidah anjing ini banyak didapati bakteri yang tidak didapati di lidah bakteri hewan-hewan yang lainnya. Kenapa? Pada jilatan anjing itu ada didan, ya. Pada jilatan anjing itu ada cacing, yang cacing ini menyebabkan penyakit pada paru-paru, menyebabkan penyakit pada liver, menyebabkan penyakit pada ginjal, menyebabkan penyakit pada otak dan saraf, dan juga menyebabkan penyakit pada saluran, yaitu bagi laki-laki atau wanita dari kesuburan ini, ya. Nah, yang dikenal dengan juga menyebabkan tuksu, ya. Bakteri pada anjing yang nempel itu sangat lengket pada bejana dan dia sangat berbahaya, ya. Makanya anjing kalau menjilat bulunya, ya, berarti apa yang ada di lidahnya dia kena bulunya. Makanya nggak boleh memegang anjing, apalagi bagi mereka, ya, yang dalam keadaan suci, memegang anjing yang bulunya basah, jelas-jelas bekas jilatannya. Nah, ulama menyebutkan bahwasannya hewan selain anjing, pada macan, harimau, ya, kemudian serigala sekalipun, ya, kucing pun juga, lidah, ya, mereka lebih mending sangat jauh dibanding lidahnya anjing, air liurnya anjing, ya. Mereka binatang buas masih lebih bersih dibanding pada anjing. Ini subhanallah. Apa yang Allah haramkan, apa yang Nabi larang, pasti ada bahaya untuk umat manusia. Dan apa yang Allah perintah, Nabi ajarkan, pasti ada kebaikan untuk mereka. Tapi mereka orang-orang yang sombong, gak mau beriman dengan Nabi SAW. Dilarang makan babi, tetap makan babi, ya. Dilarang pelihara anjing di dalam rumahnya, tetap pelihara anjing, subhanallah. Bahkan Nabi SAW bersabda, la yadkhulu baitan fihi surah wal kalb, ya. La yadkhulul malaikah baitan fihi surah wal kalb, ya. Malaikat itu gak masuk rumah yang di dalamnya ada gambar dan ada anjing, ya. Yaitu malakul rahmah, ya, malaikat rahmah gak masuk dalam rumah. Siapa yang senang kalau gak dimasukin malaikat? Rumah yang gak dimasukin malaikat berarti dimasukin syaitan. Nah, subhanallah, ini bimbingan Nabi SAW. Kalau ada anjing menjilatin bejana, ya, dicuci 7 kali. Ya, dicuci 7 kali. Dan imma di depan, imma di akhir, dengan apa? Dengan turab. Dengan tanah. Ya. Dan turab diutamakan, turab yaitu namanya turab itu tanah kering. Bukan tanah liat, bukan tanah basah. Kenapa demikian? Ternyata ketika dicuci dengan turab atau tanah kering ini, tanah kering tadi akan menyerap bakteri-bakteri, ya, najis-najis dari bekas air liur anjing, diserap ke dalam tanah, ya, dia ngisep
mengisap tadi yang tersebut dari kotoran-kotoran tadi, ya. Kemudian apa? Kemudian baru dicuci dengan air, atau dengan air dulu, terakhirnya dengan turab. Turab ini digosok-gosok, dicuci. Nah, fa ini rahimakumullah. Fa turab bukan ramel. Kalau Nabi bilang turab berarti turab. Ya. Ya, tanah yang kering ini, ya. Adapun ramel berarti pasir. Pasir nggak bisa menghisap. Ya. Adapun tanah liat juga demikian. Tanah liat ini juga nggak seperti turab. Barakallahu fikum. Fa ini hikmah dari apa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka jangan pelihara anjing. Ya, jangan pelihara anjing. Masallah afiyah, mereka orang-orang yang gak beriman kepada Allah dan Rasulnya senang dijilatin anjing. Ya, senang dijilatin anjing, tidur dengan anjing. Padahal Nabi kalau menyebutkan seperti ini sudah cukup dah. Hindarkan diri Anda dari anjing. Ya, kotoran anjing nggak seperti kotoran kucing. Jilatan anjing nggak seperti jilatan hewan-hewan yang berkeliaran lainnya selain anjing seperti kucing. Nah, barakallahu fikum.